Mabes Polri akan melakukan konferensi pers terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Untuk informasi terkini sudah terhubung dengan Insan Suardi. Insan, selamat siang. Apa saja yang kemungkinan akan dibahas dalam konferensi pers di sana? Ya, Anggi dan juga pemirsa terkait pembahasan yang akan disampaikan oleh tim kepolisian atas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah akan segera disampaikan kepada publik. Meski terjadwal dari tim kepolisian lewat Divhumas Mabes Polri, harusnya terjadwal pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, penyampaian sejumlah temuan serta pendalaman terkait aktivitas pembakaran hutan dan juga lahan atau Karhutla ini masih kami pantau belum dimulai. Namun kalau kita lihat sejumlah upaya telah dilakukan oleh tim kepolisian bersama dengan sejumlah stakeholder lain untuk mempercepat proses penanganan Karhutla yang menjadi perhatian masyarakat termasuk masyarakat global. Kalau kita lihat dari upaya kepolisian juga terus mempercepat proses taktis pemadaman api yang terjadi sejumlah titik. Tak lupa dari tim kepolisian juga ikut melakukan pendalaman atas sejumlah pelaku yang diduga menjadi dalang ataupun orang yang terlibat dalam upaya pembakaran hutan secara ilegal yang telah menjadi perhatian masyarakat termasuk jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita lihat kemarin terakhir Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan tinjauan langsung terkait upaya mempercepat proses penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, dan ini juga meminta kepada kepolisian dan juga TNI dan sejumlah stakeholder lain untuk segera memberikan penanganan yang lebih optimal untuk mempercepat proses penanganan Karhutla dan juga mengamankan masyarakat. Nah, kalau kita lihat data terakhir yang kami dapatkan, Anggi dan juga pemirsa dari Kementerian Kehutanan, tercatat sejumlah wilayah ini menjadi salah satu kawasan yang terdampak pembakaran hutan dengan dugaan upaya pembukaan lahan. Data terakhir kami dapatkan di mana dari Kalimantan Barat ini ada 38.000 lebih kawasan lahan yang terbakar. Ada juga dari 8.000 hektar di Kalimantan Selatan juga menjadi salah satu kawasan yang terdampak. Ada 7.000 lebih di kawasan Kalimantan Tengah, 2.715 hektar di kawasan Kalimantan Timur, dan sekitar 400 hektar berada di Kalimantan Utara, dan sejumlah titik lain juga masih dilakukan pendalaman. Meski kalau kita lihat terakhir data dari kepolisian ini juga telah memaparkan bahwa mereka telah mengamankan sejumlah pihak yang diduga menjadi salah satu orang yang terlibat dalam upaya pembakaran ataupun Karhutla. Kalau kita lihat dari upaya terakhir dari kepolisian di mana di Sumatera Selatan, misalnya dari tim kepolisian dari Polda Sumatera Selatan telah menetapkan sekitar 12 orang tersangka yang diduga menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam upaya pembakaran lahan dengan ancaman pidana sekitar 10 tahun. Lalu ada juga dari Kalimantan Timur, ini dari Polres Berau telah menetapkan tersangka berinisial BS yang sengaja diduga membakar lahan sekitar 12 hektar di kawasan Tanjung Batu. Diikuti dari Kalimantan Tengah, tim kepolisian juga berhasil menetapkan 12 tersangka terkait pihak-pihak yang diduga melakukan ataupun ikut terlibat dalam upaya pembakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kita lihat juga dari tim kepolisian ini masih akan terus melakukan pendalaman selaras dengan keterangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang meminta kepada jajarannya untuk melakukan pendalaman secara sinergis dan juga ikut serta dalam upaya taktis pemadaman api yang masih terjadi dan juga dikhawatirkan dari publik, yang mana dikabarkan kawasan ataupun juga lintasan api ini juga semakin mendekat ke kawasan permukiman masyarakat. Sebagai upaya penanganan dari Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan 5 arahan strategis kepada tim kepolisian dan juga tim TNI beserta dengan stakeholder lain, yang mana misalnya dari Presiden telah meminta 1.500 personel TNI untuk dimobilisasi untuk mempercepat proses penanganan. Lalu ada juga dari memperkuat operasi modifikasi cuaca, ada juga optimalisasi operasi darat untuk menjangkau titik-titik yang sulit dicapai. Selain itu juga penebalan armada waterbombing untuk melakukan penanganan kebakaran, dan juga terakhir dengan penguatan infrastruktur lahan gambut yang rawan ataupun berpotensi mudah terbakar. Nah, kalau kita lihat juga dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ini juga sebelumnya telah menangkap sejumlah titik-titik panas api ataupun hotspot di kawasan Kalimantan misalnya. Kalau kami pantau sekitar di 767 titik berada di kawasan Kalimantan Tengah, 560 titik berada di kawasan Kalimantan Barat, ada juga di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur, Anggi, misalnya ada masing-masing 74 titik kawasan hotspot api. Lalu juga di Kalimantan Utara ada sekitar 3 titik api yang menjadi salah satu fokus dari BNPB. Sehingga kita akan nantikan, Anggi dan juga pemirsa, apa saja penanganan ataupun juga temuan ataupun fakta yang telah didapatkan oleh tim kepolisian, baik dari penyebab kebakaran hutan dan lahan ataupun juga pihak-pihak yang dilakukan pendalaman, saksi-saksi, serta seperti apa update terkini dari tim lapangan yang dikumpulkan oleh kepolisian atas upaya penanganan dari kebakaran hutan dan lahan yang kita harapkan tentunya
keselamatan masyarakat di sana menjadi salah satu prioritas bagi mereka dan juga upaya untuk melakukan penegakan hukum. Yang mana dari Presiden Prabowo Subianto juga telah mewanti-wanti kepada korporasi yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal ini tidak akan terlepas dari proses hukum, sehingga pemerintah juga tidak menutup mata terkait adanya upaya kesengajaan dari sejumlah pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan pribadi. Anggi. Insan Suardi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.